kekontinuan fungsi. Ada yang sudah baca-baca tentang kekontinuan fungsi? Belum. Nah, kita sekarang akan menambah materi baru tentang kekontinuan suatu fungsi. Perhatikan definisi 1.1 tentang kekontinuan fungsi pada suatu titik. Misalkan C bilangan real pada sumbu X. Jadi kita punya sumbu X itu ya. Kemudian di sini ada C. Kemudian ini sumbu C, sumbu Y-nya. Kemudian fungsi f kontinu pada titik C jika memenuhi ini. Apa ini yang saya kotakin? Limit X menuju C, fx sama dengan fc. Kalau misalnya ini saya ilustrasikan kayak gini, ini saya punya grafik fungsi fx. Nah, dia f ini dikatakan kontinu pada C di titik ini, berarti ya kayak gini. Berarti artinya apa? Limit X menuju C dari fx itu sama dengan fc. Kan ini kalau kita bilang limit X menuju fx-nya berapa? Sebentar, sebelum ke situ, limit X menuju C dari fx tadi dikatakan ada ketika apa? Sama dengan apa? Limit X menuju C dari kiri fx sama dengan limit X menuju C dari kanan fx kan ya. Kalau kita perhatikan grafik kayak gini, limit X menuju C dari arah kanan, oh berarti dia mengarah ke sini, mengarah di sini. Itu titiknya berapa ini? C, fc. Berarti C menuju X menuju C dari arah kanan, berarti dia sama dengan fc itu sendiri kan? Kemudian limit X menuju C dari arah kiri di sini, f-nya menuju ke situ. Berarti ini sama saja dengan siapa? F C kan? FC-nya di sini kan ya di sini. Ini adalah FC. Kayak gini. Nah, ini dia disebut fungsi yang merupakan fungsi kontinu pada titik C. Paham untuk definisi yang ini? Paham nggak? Paham. Oke, selanjutnya di sini yang kedua, kita juga punya definisi tentang kontinu kanan. Fungsi f dikatakan kontinu kanan pada titik C jika memenuhi ini. Ilustrasi grafiknya kayak gini. Saya punya suatu fungsi di sini sumbu X, di sana sumbu Y. Fungsi tersebut kalau saya gambarkan pada bidang XY kayak gini. Ini adalah gambar grafik fungsi f X. Kemudian saya punya C di sini nih. Nah, kalau kita perhatikan limit X menuju C dari arah kanan dari fx ini sama dengan apa? Kalau di sini C, di sini ada titik penuh ini di sini. Berarti di sini apa? fc kan? Berarti limit X menuju C dari arah kanan apa? fc. Kemudian limit X menuju C dari arah kiri apa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau fungsi yang seperti ini dia disebut sebagai limit yang fungsi yang kontinu kanan. Nah, itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, definisi yang selanjutnya, fungsi f dikatakan kontinu kiri pada titik C jika memenuhi ini. Ilustrasi grafiknya gimana? Misalnya kita punya grafik fungsi seperti ini. Ini di bidang XY, ini sumbu X, ke sana sumbu Y, grafik fungsinya kayak gini nih. Nah, di sini ada C, ini grafik fungsi fx. Berarti di sini terkait dengan fc. Berarti kalau kita perhatikan
limit X menuju C dari arah kiri, Fx itu sama dengan apa? Ya, limit X menuju C dari arah kiri, Fx berapa ini? Fc. Kemudian limit X menuju C dari arah kanan, Fx apa? Tidak ada. Fc-nya apa? Fc-nya Fx. Ya. Fx pada X sama dengan C sama saja dengan apa? Fc kan? Artinya apa? Artinya limit X menuju C dari arah kiri Fx sama dengan Fc. Nah, ini dia disebut sebagai kontinu kiri. Jadi, kita punya 3 definisi di sini. Dia kontinu pada titik C ketika memenuhi ini, kontinu kanan ketika seperti ini, dan F kontinu kiri ketika memenuhi yang ini. Kayak gitu ya. Paham? Paham nggak? Kurang lebih paham, Bu. Oke, coba kita ambil contoh yang tadi di menentukan limit kanan sama limit kiri tadi. Kita punya grafik apa tadi? Ini sumbu X, sana sumbu Y. Tadi kita punya misalnya di sini 0, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Tadi kalau ini 0, grafik fungsinya kayak gini ya tadi. Terus gimana lagi tadi? 1. Kemudian atasnya ada penuh, Bu. ya di sini penuh 1, kemudian di sini lubang gitu kan ya tadi. Kemudian Iya. ke sana atas penuh, kemudian di 3 penuh di sini, kemudian di 4 tadi lubang. Ini penuh, ini ke sini kayak gini, terus di 4 tadi dia terdefinisinya setengah, gitu kan ya. Nah, pada titik manakah fungsi tersebut tidak kontinu? Kira-kira di titik mana? Titik berapa? Tidak kontinu loh ya pertanyaannya. Ya, X sama dengan 3. Hei, masa? Eh. Coba pelan-pelan kita telusur dulu. Ini sebenarnya kalau sudah ketemu gambar kayak gini, ini kita perlu curiga. Yang loncat-loncat ini dia sepertinya tidak kontinu. Di mana nih? 1. Di kenapa? Ya karena di sini F1-nya berapa? 1. Limit kanan, limit kirinya gimana? Kayak gitu kan ya? Oke, kita identifikasi aja dulu. Pada X sama dengan 1. Pada X sama dengan 1, kita punya apa? Limit X mendekati 1 dari arah kanan. Berapa nilainya? 1. Limit X mendekati 1 dari arah kiri. Berapa? 0. 0. F1 berapa? 1. 1. Kontinu nggak di X sama dengan 1? Enggak. Karena apa? Tadi syaratnya limit X mendekati 1 Fx harus sama dengan F1 kan? Sedangkan di sini limitnya ada nggak di 1? Nggak ada. Kenapa? Karena kanan sama kiri tidak sama. Nah, ini dia tidak kontinu, tapi dia kontinu di salah satu sisi. Kontinu kanan atau kontinu kiri ini? Kanan. Kenapa? Karena limit X menuju 1 dari arah kanan, Fx itu sama dengan F1. Jadi ini kita bisa mengatakan dia kontinu kanan. Kenapa? Karena limit X menuju 1 dari arah kanan Fx itu sama dengan F1, yaitu 1. Tapi sebenarnya dia tidak kontinu di 1, tapi dia hanya kontinu kanan. Kayak gitu ya. Bedakan ya antara kontinu sama kontinu salah satu sisi.
Kalau continue itu berarti dia continue di kedua sisi. Kalau hanya salah satu saja ya berarti dia hanya continue di salah satunya. Kayak gitu ya. Oke, Iya. sekarang di 2. Kalau di 2 gimana? X sama dengan 2. Tadi kita sudah identifikasi limit X menuju 2 dari arah kanan berapa? 1. 1. Limit X menuju 2 dari arah kiri 1. F2 nya 2. 2. Continue nggak? Tidak. Kenapa? Oke, sebelum ke situ limit X menuju 2 fx nya ada nggak? Ada. Berapa? 1. 1. Tapi dia tidak continue. Kenapa? Tidak. Karena F2-nya 2 ya? ya, limit X menuju 2 fx tidak sama dengan f2. Ini nilainya 1, sedangkan di sana nilainya berapa? 2. 1 tidak sama dengan 2. Berarti dia tidak continue. Continue kanan nggak? Iya. Enggak. Kalau continue kanan tadi apa? Harusnya harus sama dengan F2 kan? Di sini seperti itu terjadi nggak? Enggak. Berarti tidak continue kanan. Continue kiri nggak? Enggak. Iya. Itu ya. Oke, kemudian di 4. Di X sama dengan 4. Kita punya apa? Limit X menuju 4 dari arah kanan fx. Ada nggak? Tidak ada. Tidak. Ada. Kemudian limit X menuju 4 dari arah kiri fx berapa? 1. 1. Kemudian F4 nya berapa? Tengah. Di 4 continue nggak? Continue nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Continue kanan nggak? Continue kanan nggak? Enggak, Bu. Tidak. Nggak. Continue Tidak. kiri? Enggak. Enggak. Berarti di X sama dengan 4 ini sama sekali tidak continue kanan, tidak continue kiri, dan tidak continue. Itu ya. Oke, satu lagi. Misalnya kalau di X sama dengan 3, maka kita bisa ngapain ini? Identifikasinya. Continue Limit. kanan, continue kiri. Oke, sekarang limit X menuju 3 dari arah kanan fx sama dengan berapa? 2. 2. Limit X menuju 3 dari kiri fx berapa? 2. 2. Kemudian F3 berapa? 2. 2. Nah, ini berarti continue di mana? Continue nggak ini? Continue. Continue. Kenapa? Karena yang Dari kanan sini sama kiri coba sama. perhatikan di sini. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa limit X menuju 3-nya fx berapa? 2. 2. Nah, oleh karena itu, karena limit X menuju 3 fx sama dengan f3, maka f continue pada titik X sama dengan 3. Kayak gitu ya. Sebelum masuk ke contoh 1.3, ketika kita punya suatu fungsi, ketika kita punya fungsi f gitu ya, dia continue kanan, kemudian f ini continue kiri,
Kontinu kanan ya tentunya pada titik ujung. Misalnya gini-gini. Sebentar, saya ringkaskan dulu. Saya punya fungsi misalkan saya punya fungsi f. Domain dari fungsi f ini adalah interval tutup seperti ini ya, a, b. Nah, ketika f ini kontinu kanan pada titik a, x sama dengan a, kemudian f kontinu kiri pada titik x sama dengan b, selanjutnya f kontinu pada semua x yang berada di dalam ini cukup ya lembarnya, x yang berada di dalam interval a, b, maka fungsi yang seperti ini dia disebut fungsi yang kontinu pada interval tutup a, b, kayak gini. Salah satu contohnya itu yang seperti ini, contoh 1.3. Di contoh 1.3 ini adalah contoh fungsi yang kontinu pada interval tutup min 2 sampai 2. Ini tadi sudah kita lihat atau sudah kita investigasi ya, grafik fungsinya. Grafik fungsinya tadi apa di sini? Untuk fungsi yang kayak gini, lingkaran, setengah lingkaran bagian atas gitu kan ya. Di sini 2, di sini min 2, ke sana 2. Nah, kalau kita perhatikan, fungsi ini adalah fungsi yang domainnya itu adalah interval tutup min 2 sampai 2. Tadi kita sudah memperhatikan bahwa limit x menuju min 2 dari arah kanan fx. Fx-nya di situ adalah akar 4 min x kuadrat. Nilainya berapa tadi? Berapa ini nilainya? 0. Kemudian kita punya fungsi f min 2. Berapa nilainya? F min 2 berapa? 0. Nah, kok nggak ada? F min 2. Ini artinya apa? Artinya limit x menuju min 2 dari arah kanan akar 4 min x kuadrat itu sama dengan F min 2 kan? Nah, ini berarti apa? Kontinu apa? Kontinu apa ini? Kanan. Ya enggak? Sekarang di ujungnya yang di 2. Tadi kan ujung-ujungnya kan kontinu pada titik ujung-ujung kanan kiri gitu kan ya. Sekarang di 2, limit x menuju 2 dari arah kiri akar 4 min x kuadrat. Tadi kita sudah hitung berapa nilainya? 0. F2 berapa? 0. Artinya apa? Limit x menuju 2 dari arah kiri akar 4 min x kuadrat itu sama dengan F2 kan? Berarti ini artinya apa? Kontinu kiri. Nah, oke, ini kontinu kanan, ada kontinu kanan, kontinu kiri. Selanjutnya yang bagian dalam. Bagian dalam ini banyak sekali bilangan di antara min 2 sampai 2. Ya ada 1, ada setengah, ada min 1, ada min setengah, ada setengah, kemudian ada 1 dan banyak lagi bilangan di antara ini. Kalau kita perhatikan gambarnya di sini, dia nggak ada putus sama sekali kan? Dia kan mulus kayak gini kan? Ini artinya apa? Artinya dia kontinu di dalam interval min 2 sampai 2. Contohnya, kasarnya kita ambil aja di 1. Di 1 di sini, di titik 1. Di titik 1 di sini. Berarti ini kita bisa identifikasi limit x menuju 1 dari arah kanan
untuk fungsi 4 min X kuadrat nilainya berapa? Ini kan kalau kita, ini kan ada di sini kan ya, berarti kan menuju ke titik sini kan ya, berarti akar 3. Kemudian limit X menuju 1 dari kiri, akar 4 min X kuadrat sama dengan berapa? Dari kiri datang ke sini, ini ke situ juga kan, berarti berapa? Iya. Akar 3. Sekarang kita tahu untuk F3 berapa? F3 ya tentunya masuk ke sini kan? Berapa? Akar 3. Akar 3. Ini artinya apa? Limit X menuju satunya berapa? Efeknya di situ akar ya. Efeknya di situ akar 4 min X kuadrat. Ini berapa? Akar 3, karena ini kan sama kanan kiri kan? Sama dengan siapa? F3. Sorry. F1. Ini salah ini. Ini harusnya 1 di sini. Sama dengan F1 ya. Nah, artinya apa ini? Continue kan? Iya enggak? Lebih tepatnya continue pada titik apa? X sama dengan berapa? 1. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti ketika saya ambil sembarang titik yang berada di min 2 sampai 2, dia juga pasti akan continue di semua titik yang ada di dalam sini kan? Ya enggak? Nah, fungsi yang seperti ini dia disebut sebagai fungsi yang continue pada interval tutup min 2 sampai 2. Paham?